Baik, kita akan monitoring mandiri tumbuh kembang dengan Bu KIA. Saya Dr. Arlita Putri, spesialis anak. Nah, ibu baru, bayi baru, bingung apa sih yang perlu aku ketahuin tentang perbayian. Ibu lama bayinya baru juga bingung, apa aja sih yang masih belum aku tahu tentang perbayian. Pengalaman mungkin sama kakaknya, kayaknya belum tahu banyak. Nah, ini adiknya lahir, pengen tahu lebih banyak. Oke, target bayi setelah lahir itu apa, Bu? Kalau kita nyekolahin anak ya, SD, SMP, SMA. SD itu 6 tahun, kalau bisa lebih cepat deh 4 tahun ya, ikut itu akselerasi. Itu ada targetnya. Nah, kalau bayi setelah lahir targetnya apa? Targetnya adalah tumbuh kembang. Tumbuh kembangnya kayak apa tuh? Tumbuh kembang itu ada pertumbuhan dan ada perkembangan. Tumbuh itu tambah ukurannya, ukuran beratnya, panjangnya, tingginya, lingkar lengan atas, lingkar kepala, dan lain-lain. Nah, kalau perkembangan ini adalah tambah kemampuannya atau kematangan fungsi organnya. Tadinya anak cuma bisa duduk, tadinya anak cuma bisa telentang tiduran kayak bayi, lama-lama bisa duduk, bisa jalan, bisa lari. Anak tadinya cuma oek-oek doang, lama-lama bisa cerewet ya, bisa ngobrol macam-macam. Itu perkembangan. Ya, pertumbuhan bisa diukur. Ini pakai nanti adalah grafik-grafik ya, kita akan belajar grafik yang memusingkan itu, dan perkembangan adalah penambahan kemampuan. Nah, pakai apa ngeceknya? Sekarang ada 2 jenis, pakai buku KIA, pakai aplikasi Primaku. Tadi udah survei-survei tipis-tipis ya di chat ya. Ada ibu-ibu yang masih pakai buku KIA cetakan 2016, ada yang pakai Primaku. Mungkin belum banyak ibu-ibu yang pakai ini nih, buku KIA 2020. Beda loh, Mams nih. Ya, kalau covernya aja beda nih, covernya yang ini coklat, yang ini biru. Ya kan? Ini anaknya satu, covernya anaknya udah dua, udah punya adik. Terus tadinya mamanya masih hamil pakai daster ya, sekarang mamanya udah lahiran ya, udah nggak pakai daster, bayinya udah digendong. Ya bedanya itu covernya. Kalau mungkin ada di sini ibu yang masih punya buku KIA versi lama, apa sih bedanya 2016 sama yang versi lama? Covernya sih sama ya, pinknya juga kadang beda-beda tipis. Tapi bedanya adalah kalau di versi yang baheula ya, yang lama, itu jadwal vaksinasinya itu ada di bagian dalam sampul belakang. Jadi sampul paling belakang kalau dibuka, nah ada jadwal vaksin kayak gini, udah deh itu cap lama Bu, 2012 ke sana ya. Nah, tapi kalau di 2016 tentang vaksinnya ini ada di halaman 38. Jadi kalau halaman paling belakang itu dibuka, kayak buka Al-Qur'an tuh ya dari kanan ya, ya oh kosong, pink aja, berarti 2016 tuh. Tapi loh ada gambar ininya, gambar tabel vaksinasi imunisasi anak. Ya udah, berarti itu lebih lama lagi dari 2016. Itu perbedaan saja. Kemudian ada aplikasi Primaku yang bisa di-download di Play Store maupun iStore. Nanti kita juga akan bahas tentang Primaku. Yuk kita mulai monitoring pertumbuhan. 3, 2, 1, siap-siap. Monitoring pertumbuhan itu pakai grafik pertumbuhan. Karena tadi pertumbuhan itu sesuatu yang bisa diukur dan hasilnya adalah angka. Berat badan hasilnya berapa kilo nih? Ya, kayak di pasar tuh Bu, angka ya. 11 kilo, 8 kilo, nggak ada. Berat badan kira-kira kilo ya, anget-anget lah beratnya, nggak ada ya. Angka. Tinggi badan juga angka, lingkar kepala juga angka. Maka semua itu tercatat dan nanti akan ada grafiknya. Nih, cara timbang berat badan seperti ini. Kalau anak bayi tiduran ya, kalau bisa telanjang atau pakai popok, tapi popok kering, jangan popok yang udah isi pup, ya ampun ya, pupnya aja 2 on sendiri Bu, nanti ibunya happy, aduh anakku beratnya naik, padahal popoknya yang berat ya. Boleh pakai yang digital, boleh pakai yang pegas ini ya, boleh pakai timbangan injak biasanya untuk anak di atas 2 tahun. Nih kalau di posyandu ibu-ibu kader sering pakai kayak gini ya, timbangan dacin. Boleh silahkan. Atau kadang ada gini, Dok, saya gendong anak saya, terus kami naik ke timbangan, habis itu anak saya turunin, saya naik ke timbangan, jadi hasilnya dikurangin. Ya sudahlah, Bu. Memang nggak ideal sih, tapi kalau adanya caranya seperti itu, ya tidak apa-apa. Yang penting Ibu konsisten. Ya bulan ditimbang, kalau bisa dengan alat timbangan yang sama, supaya nanti nggak bingung. Hah, timbang di bidan sana kok anakku 8 kilo, timbang di tempat Bu RT kok anakku cuma 7,5 kilo. Tempat Bu RT salah tuh timbangannya. Kalau bisa konsisten di satu alat penimbangan atau satu tempat penimbangan ya. Setelah berat badan kita ukur panjang badan atau tinggi badan. Panjang badan itu untuk anak 0 sampai 2 tahun yang biasanya berdirinya masih berdiri belum tegak ya. Bayinya telentang kayak gini nih Bu. Telentang terus lurus ya. Jadi dengkulnya yang biasanya bayi itu sok nekuk-nekuk itu ditekan biar lurus. Terus telapak kakinya
diluruskan kayak kita nginjek tanah nih, ditahan pakai papan atau pakai buku. Biasanya kalau nggak ada papan pakai buku yang tebel tuh ya, pakai buku admin posyandu biasanya kalau nggak ada papannya. Kepalanya juga mentok di papan, terus dilihat tuh berapa nih. Kadang ada beberapa orang tua yang ngakalin tuh, pakai meteran yang buat jahit tuh Bu, tempelin Iya. itu, tempelin di lantai, terus anaknya entar kepalanya di tembok ya, terus udah nanti kakinya ditahan pakai buku, pakai kamus lah apa ya, pakai album foto, udahlah tinggal Mhm. di sebelah di sampingnya nanti ada meterannya tuh dilihat, oh sekian senti nih anakku panjang badannya. Nah, kalau tinggi badan kayak gini caranya, anaknya berdiri, berdirinya harus tegak ya, tumitnya harus nempel, banyak nih nggak diperhatiin tumitnya. Jadi pas ngukur tinggi badan tumitnya agak jauh, wow hasilnya entar kurang Bu, pasti dia lebih pendek tuh kalau kayak gitu posisinya ya. Tumitnya harus nempel, bokongnya nempel, punggungnya nempel, kepalanya tegak, jangan dungkluk, jangan juga ndangak ya, nanti hasilnya beda. Kalau ndangak, "Weh anakku tinggi, naik 2 senti," padahal gara-gara ndangak ya. Atau kalau ndungkluk udah ibunya udah worry, "Aduh kok nggak naik tingginya?" Padahal gara-gara posisi ngukurnya aja yang nggak bener. Selanjutnya apalagi lingkar kepala. Di lingkar kepala sebenarnya ada Bu, alat ukurnya kayak gini nih, namanya cephalic tape ya. Ini sih saya cari di internet di Alibaba nih adanya, tapi mungkin kalau kayak di IKEA gitu atau di apotek-apotek besar ya, mungkin ada. Jadi dia kayak kita pakai apa ya, kayak kita pakai topi langsung set gitu, dah nanti di sini ada nih. Yang bagian merah ini tengah-tengahnya udah, oh lingkar kepalanya segini. Nggak bingung lagi ngepas-pasin karena anaknya kayak di tali ya kepalanya. Tapi kalau misalkan nggak ada kayak gitu ya sudah dengan cara ala kadarnya pakai timbangan meteran jahit. Di sebelah mana sih ngukurnya dok? Di lingkar paling besar kepala. Harus di atas alis ya, dan di belakangnya ini adalah di tulang kepala belakang. Jadi nggak di atas gini atau ke bawah banget nggak ya, pas belakang gini, lurus gini ya. Nah, seperti ini lurus, oke? Nah, seperti ini ya, tuh lingkar kepala anak. Jadi kalau di posyandu biasanya lingkar kepalanya jarang diukur, sekarang mulai menginisiasi Bu Kader lingkar kepala harus diukur. Karena ini penting, apalagi lingkar kepala ya. Nah, ibu-ibu tentang pertumbuhan jangan percaya omongan banyak orang bahwa ih berat badan anak mah nggak apa-apa, mau naik turun nggak apa-apa, yang penting posisinya masih hijau, itu artinya udah deh normal, tutup mata. Atau pokoknya kalau anak 6 bulan itu beratnya harus 2 kali lipat berat lahir, titik, itu patokan. Ya. Atau anaknya kurus nggak apa-apa, yang penting sehat, aktif, main-main aja, cerewet juga anaknya, pinter aja, kurus-kurus nggak apa-apa. Atau pendek nggak apa-apa, mak bapaknya juga pendek, yang penting anaknya sehat, nggak sakit-sakitan. Ya, ini kalau ortunya pendek nggak apa-apa lah anaknya pendek, nggak usah sih diperiksakan aja, jangan percaya kayak gini kayak gini. Kenapa? Karena BB anak normal itu patokannya itu jika grafik pertumbuhannya sejajar dengan garis pertumbuhan. Terus gimana dengan berat badan anak umur 6 bulan harus naik 2 kali lipatnya, patokan nggak itu? Nggak juga. Lihat dulu grafiknya atau lihat dulu ada nggak kenaikan berat badan minimalnya tercapai atau enggak. Terus anak kurus nggak apa-apa, yang penting sehat. Jangan salah, kalau kurus harus cari penyebabnya. Diukur beneran kurus nggak nih anak. Nanti kita belajar tuh ngukur anak kurus tuh sebelah mana sih ngukurnya. Terus dicari penyebabnya, terus diobatin. Kalau kurusnya karena sakit, daripada ntar gedenya komplikasi, itu sakitnya dari kecil tidak diobatkan kan kasihan ya. Terus kalau ortunya pendek, nggak apa-apa anaknya juga pendek. Jangan gitu. Anak pendek itu kondisi yang tidak normal. Apapun alasannya, pendek harus diperiksakan dulu. Kenapa? Ya kalau pendeknya memang pendek-pendek yang oke lah, anak pendek sehat atau anak pendek normal karena masalah genetik atau familial. Tapi kalau pendeknya karena stunting, pendeknya karena kekurangan hormon pertumbuhan, wah bisa nyesel Bu nanti ya, karena ini ikut omongan tetangga. Nah, di sini kita belajar nggak usah ikut omongan tetangga, kita belajar sendiri, entar tetangga yang kita omongin ya. Nah, kenapa sih pertumbuhan itu perlu dimonitor? Karena supaya anak itu dipastikan tumbuhnya normal. Kok harus normal? Nih lihat nih Bu, ini adalah gambar otak. Otak ini otak siapa? Ini adalah otak anak 10 bulan. Anak umur 10 bulan, pada saat dia ini mengalami gizi buruk terus dicek otaknya. Loh otaknya bolong-bolong Bu, lihat ya. Saya ini orang Jawa ya, jadi agak-agak Jawa-Jawa nggak apa-apa ya. Nih, orang Jawa tapi tinggal di sini banyakan orang Bugis. Jadi nanti ada keluar-keluar juga itu Bugisnya ya. Ini bolong-bolong kayak gini, nggak menu-menuin bungkusnya. Ini apalagi tengah-tengahnya nih, bolong kayak gini, growong. Artinya apa? Otaknya aja nggak padet.
pada saat dia mengalami gizi buruk. Terus dia di terapi nih, mendapat perbaikan gizi. Dicek lagi otaknya, padat nih otaknya. Bolong sininya kok jadi sempit. Ini yang tadinya growong-growong-growong kayak brokoli yang dimakan ulet ya, ini sekarang rapet nih ya, growong-growongnya nggak lagi. Artinya apa? Tuh, kenapa pertumbuhan harus dimonitor. Kurang berat badan anakmu, kurang juga ini otak anaknya. Ya, kurang naik berat badan anakmu, kurang naik juga ini otaknya. Apa jadinya tadi orang bilang enggak apa-apa kurus yang penting sehat tidak sakit-sakitan. Lihat dulu otaknya. Sehat boleh, tapi kalau nanti jadi bodoh, tidak mau ya. Jadi harus dicari tahu. Ini contoh nyata. Terus kenapa sih dok ngurusinnya itu bukan ngurusin bikin kurus ya Bu, ngurusin pertumbuhan anak itu harus di awal-awal kehidupan, ada tuh ya 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa nggak besok-besok aja gitu pas udah gede kan anaknya udah bisa tuh makan sendiri pinter kayak gini kan sekarang kita stres. Kalau anak nggak makan stres, berat badannya nggak naik stres, padahal kan anak ya gitu, namanya juga semuanya masih belajar. Kenapa sih harus sekarang? Karena ini Bu, teng-teng. Karena perkembangan otak itu memang wow-nya itu ya di masa balita ini. Paling wow lagi di 2 tahun pertama kehidupan nih. Tuh, ya. Jadi kalau di literatur tuh dibilang ada 700 sinap atau 700 hubungan, 700 link, jadi 700 sambungan saraf per detik pada saat otak anak ini tumbuh di masa balitanya. Lah itu kalau nggak dikasih nutrisi yang bagus, ya kurang bahan bakarnya, sambungan-sambungan itu nanti nggak optimal, Bu. Kalau nggak optimal sambungannya, mikirnya dia kurang cerdas. Otak itu yang bikin anak cerdas itu adalah sambungan-sambungan otaknya itu banyak dan berfungsi dengan baik. Cara bikin seperti itu gimana? Diajari dan diberi nutrisi dan stimulasi. Kasih makanan bagus, patokan makanan bagus itu apa? Sesuai dengan kebutuhan, dengan target berat badan tercapai, dan diberi stimulasi. Makanan bagus nggak harus mahal, Bu. Nggak usah dikasih salmon, teri boleh, nggak apa-apa. Itu juga AADH-nya banyak. Nggak masalah, ya. Nah, makanya itulah di masa balita ini perlu monitor pertumbuhan karena apa? Tidak naik berat badan anakmu, tidak naik itu berat otaknya anakmu. Kalau tidak naik berat otak, apa kabar? Boro-boro mau mengharapkan 700 sambungan saraf terjadi setiap detik. Jangan-jangan cuma separohnya, masih syukur separohnya. Ini kurang-kurang gizinya. Tidak ada modal buat sambung-sambung sarafnya. Ya, sudah paham ya? Lanjut. Nah, ini ibu-ibu banyak bertanya pertanyaan ini. Dan nanti, kalau ada pertanyaan ini di kolom chat, harusnya tidak ditanyakan lagi, karena ibu harus sudah bisa. Pertanyaan yang hits, dokter, anakku namanya Dana. Ya anaknya sih boleh namanya siapa aja ya. Perempuan, dulu lahir beratnya 3 kilo, sekarang umur 10 bulan, beratnya 7,5 kilo. Itu pertumbuhannya normal nggak ya dok? Ya kan mungkin ibu sudah siap-siap tuh nyatet itu di kolom chat ya. Ntar dulu, belajar dulu. Ntar ibu bisa nih. Pertanyaan kedua, ini ada kok kasino. Sebenarnya yang pertama tuh Dono ya, tapi kok perempuan jadinya Dana. Yang kedua kasino, dok anakku laki-laki sekarang 2 tahun. Tingginya cuma 80 cm. Itu pendek apa enggak? Itu stunting apa enggak? Ya kan, Bu? Worry kan? Nanti kita belajar. Lagi tanya lagi, dok, anakku laki-laki namanya Indro, umur 3 tahun. Sekarang beratnya 11 kilo, tingginya 85 cm. Ini anakku kurang gizi kah? Ya kan, Bu? Masuk akal. Yang keempat nih, dok, aku nggak pernah ukur lingkar kepala anakku nih, namanya Sinta. Kenapa sih dikasih nama aneh-aneh, dok? Karena entar di primakunya itu saya kasih nama yang begini biar nggak kebalik-balik gitu, Bu, ya, grafiknya. Ya, anak perempuan sekarang umur 1 tahun, lingkar kepalanya 50 cm. Normal nggak tuh? Ya, ini kan pertanyaan yang mewakili hampir keresahan ibu-ibu. Pertanyaan wajib adalah, dokter anakku 10 bulan berat 8 kilo, dokter anakku 18 bulan beratnya 12 kilo, normal enggak? Itu banyak sekali ya, mau di Instagram, mau di Poli, mau di YouTube pada nanya seperti itu. Karena padahal ibunya pada punya buku KIA atau kok pada nggak tahu. Nah, nanti kita belajar gimana sih cara taunya. Jadi supaya ibu-ibu nanti di sini bisa ngasih tahu ibu-ibu yang lain juga. Oh, begitu tuh caranya. Ya, kita mulai. Siapkan grafik pertumbuhan, yaitu grafik berat badan, panjang badan, berat badan berdasarkan panjang badan atau tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Sok siapin sekarang. Kalau misalkan ibu sudah pada ngeprint tadi yang udah di
share sama Bu Asyanti ya di grup silahkan, atau Ibu mau buka di laptop, atau Ibu mau buka di handphone, atau Ibu mau buka di buku KIA, silahkan. Oke, kalau Ibu pakai Primaku, cari yang label ungu yang gambarnya grafik, pasti udah hafal lah ya. Kalau yang pegangannya Primaku, udah hafal banget. Kalau yang misalkan Dok HP-nya dipakai buat Zoom ini nih, nggak bisa buka Primaku, ya udah Bu, buka buku KIA. Oke, tapi buku KIA-nya kosong, nggak apa-apa, kan buat belajar ini, ya. Siap. Ada 4 jenis grafik yang harus Ibu ketahui, 4 doang, jadi berlembar-lembar-lembar itu poinnya 4 doang, yaitu berat badan, panjang badan atau tinggi badan, status gizi, atau kalau untuk orang dewasa kayak kita atau anak di atas 5 tahun tuh namanya indeks massa tubuh ya, IMT. Tapi kalau bingung sama IMT udah pokoknya status gizi. Gizinya apa? Gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, ya gitu. Obesitas tuh status gizi ya, sama lingkar kepala. Ya, bisa dipahami ya. Jadi berat badan, panjang badan, lingkar kepala, sama status gizi. Dah, oh gampang ya, hari-hari aja ini makanan. Ya, hari-hari tiap bulan dimarahin sama Bu Kader kan? Nah, begitu ya. Dicerewetin sama Bu Kadernya tiap bulan. Nah, sekarang kita mau masuk ke grafik pertama. Grafik pertama ini menjawab pertanyaan, Dok, apakah berat badan anak saya normal? Pertanyaan ini dijawab dengan menggunakan grafik berat badan berdasarkan umur. Jadi kalau ada orang nanya, anakku umur segini berat badan normalnya berapa ya? Pakai grafik ini. Anakku umur segini kalau berat badannya segini normal nggak ya? Pakai grafik ini. Jadi isinya cuma berat badan sama umur. Nggak ada, belum bahas tentang tinggi badan, belum bahas tentang lingkar kepala. Jadi cuma anak umur segini berat badan berapa? Atau anak umur segini berat badan segini normal apa enggak? Oke, kita selanjutnya. Untuk ibu-ibu yang punya buku KIA 2016, maka akan menemukan penampakan seperti ini. Ini adalah grafik berat badan menurut umur. Ini anak perempuan ya, karena warnanya pink. Anak laki-laki warnanya biru. Tapi karena sama, saya kasih satu aja, anak perempuan. Ini ada area-area, hijau tua, hijau muda, kuning, dan juga di atasnya kuning dan di bawahnya kuning. Garisnya ada garis merah yang menutupi area kuning di bawah. Ini artinya apa? Area-area ini adalah area hijau muda dan hijau tua. Ini adalah area berat badan normal. Diapapun ibu, dimanapun posisi berat badan anak di sini, maka dia sebutannya adalah berat badan normal. Ya, ini dulu. Kalau di kuning atas berat badannya lebih, kalau di kuning bawah berat badannya kurang. Di bawahnya kuning bawah sangat kurang. Di bawah BGM dok, ini BGM bawah garis merah sangat kurang. Lo di bawah garis merah itu bukan gizi buruk kah dok? Grafik berat badan menurut umur tidak ngomongin gizi. Nanti kita akan ngomongin gizi ya. Jadi selama ini kalau masih berpendapat bahwa kalau anakku BGM berarti gizi buruk, belum tepat, keliru ya. Gizi buruk, gizi baik, gizi normal, gizi lebih, obesitas itu nanti ngitungnya pakai grafik berat badan berdasarkan panjang badan atau tinggi badan. Nanti kita sampai ke sana di nomor 3 ya. Nah, jadi berat badan menurut umur ini hanya menjawab tentang berat badan anakmu normal kah, kurang kah, lebih kah, atau kurang banget. Dah, itu aja. Belum bisa menjawab pertanyaan gizi dan tidak dipakai untuk menjawab pertanyaan gizi. Jadi kalau Ibu Kader bilang, anakmu BGM gizi buruk, Ibu Kader harus belajar lagi ya. Oh. Selanjutnya kalau Ibu punya buku KIA 2020 akan ketemu seperti ini. Buku KIA 2016 itu ada 2 halaman ya Bu ya. Halaman depan ini adalah umur 0 sampai 24 bulan. Halaman belakangnya umur 3 tahun sampai 25 bulan sampai 60 bulan atau 5 tahun ya kan? Bolak-balik ya. Nah, kalau di 2020 ada juga nih yang mirip kayak gini, tapi di 2020 KIA 2020 maksudnya ya, ada juga bentuk kayak gini. Grafik berat badan menurut umur mulai 0 bulan lahir sampai 5 tahun di 1 halaman. Jeng jeng. Jadi tidak perlu pakai bolak-balik. Tapi memang juling ini Bu, karena ini coba lihat. Sempit-sempit sekali ini kan? Ya, ada kelemahan, ada kelebihan. It's okay, nggak masalah. Patokannya sama nggak dok? Sama. Ini sama-sama berat badan menurut umur, jadi akan ngomongin berat badan aja. Nah, cuman di grafik yang seperti ini, termasuk nanti grafik panjang badan, lingkar kepala, Ibu akan ketemu grafik yang modelnya putih, ada frame biru atau frame kuning, dan garis-garis aja. Tidak ada lagi area-area hijau, area hijau muda, kuning, tidak ada.
Tapi tidak perlu bingung karena ada patokannya. Ini sudah saya tulis. Ingat, area normal adalah dari merah atas hingga merah bawah. Ingatnya gampang, bendera kita kan merah putih, Bu. Nah, kalau yang normal-normal di sini merah-merah, bukan merah putih. Jadi, nih udah ada tandanya ya, antara merah di atas sampai merah di bawah, atau kalau mau lihat angkanya nih, antara 2 positif sampai 2 negatif, gitu ya, -2 sampai di positif 2, ini adalah area berat badan normal. Oke? Jadi dari merah ke merah. Sudah, mana merahmu? Oh, sini merah. Biar di mana Ibu akan paham. Oh, mau di sebelah sini, mau di sebelah mana. Pasti kalau berat badannya, sorry, kalau dia di area merah-merah, dia akan merah. Aku mau kasih ini. Nah, paham ya Bu? Ini lihat. Coba, ini merah, di sini merah. Ini merah, ini merah. Jadi apapun berat badan anakmu kalau di sini tempatnya di antara tempat-tempat ini, maka dia adalah normal. Tinggal nanti lihat aja, ini normal secara apa, ya. Sudah bisa dipahami ya. Jadi tidak usah bingung, mana kok tidak ada hijau tua, hijau muda, kuning, tidak ada BGM-nya, tidak ada. Oh, berbeda memang, ya. Patokannya di sini adalah dari merah ke merah, ya. Dari merah ke merah ini adalah area normal, di atasnya area lebih, atasnya lebih banget, overweight ya. Di bawah merah ini kurang dan di bawah hitam ini sangat kurang. Jadi patokannya kalau normal itu merah-merah, kalau lebay banget itu hitam-hitam. Oke? Bisa dipahami sampai di sini. Baik. Selanjutnya, kalau Ibu pakai Primaku, maka Ibu akan ketemu seperti ini juga. Ya, lihat ya, ini grafiknya. Nih, grafiknya seperti ini. Oh, sama Dok ya? Iya, sama ada garis merahnya. Tapi kenapa ini ada garis hijau, garis kuning dan garis hijau? Yang tadi tidak ada garis kuning. Yang ini kenapa ada garis kuning? Tidak perlu khawatir Ibu. Karena patokannya tetap sama. Yang namanya normal itu dari merah ke merah. Oke? Jadi kalau ada yang seperti ini Ibu tidak usah stres, tidak usah bingung. Apalagi ini, lain-lain. Beda-beda. Ini bagaimana? Tidak usah, ya. Jadi kalau seperti ini, dari sini ke sinilah normal, ya. Terus apa ini gunanya ada kuning di sini, ada kuning di sini? Yang tadi kan nggak ada tuh, adanya kan cuman merah, merah, hijau, ya. Bisa dilihat yang sebelumnya. Oh, ini merah aja di sini, ya kan? Ada merah, hijau, tidak ada kuning-kuning di antaranya. Kenapa yang tadi ada? Tidak masalah sayangku. Jadi kalau di sini ada kuning, tidak apa-apa. Itu adalah area untuk batas bahwa area itu adalah area resiko. Jadi ini kan normal dari sini sampai sini normal ya. Ini yang primaku ya, ini sampai sini normal. Paling normal sebenarnya itu dari sini sampai sini, itu paling normal. Jadi kalau kualitas itu paling bagus lah ya. Nah, di sini ini masih normal, di area ini ya, ini masih normal nih antara merah kuning atas ini. Tapi normalnya resiko berat badan lebih. Nih, terus yang bawah ini juga normal sih, tapi dia beresiko berat badan kurang. Artinya apa? Anakmu masih normal memang berat badannya, tapi hati-hati, kalau terpeleset sedikit sudah jadi berat badan kurang. Begitu maksudnya, Bu. Di sini juga begitu, masih normalkah, Bu? Masih. Nanti ditanya tetangga kan, coba mana lihat grafiknya, mana lihat primaku. Oh, di sini titikmu. Oh, di sini titik anaknya kan. Normal ini. Memang normal masih, betul normal. Ya, berat badannya normal untuk umur segitu, berat badan segini normal. Tapi hati-hati, kalau terlalu lalai sedikit, bisa berat badan lebih nih, atau bisa langsung overweight, bisa, kalau lebay banget kenaikan berat badannya. Kan bagus kalau berat badan lebih, jangan salah, sekarang banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan karena metabolisme tubuh yang berubah gara-gara berat badan lebih atau obesitas. Termasuk pada anak-anak, sekarang obesitas tuh meningkat angkanya. Jangan dikira, aduh sehatnya, gendutnya, montok sekali. Saya kemarin ketemu ya, pasien usia 13 tahun. 13 tahun kan remaja ya, harusnya kan masih seger-segernya lah. Kolesterolnya sudah 260, lebih tinggi daripada kolesterol mamanya. Terus kemarin kami ketemu pasien 9 tahun, umur baru 9 tahun laki-laki, gendut, ya, anak orang kaya, ya. Jadi apa dikasih, HP-nya saja iPhone. Di sini sedikit tadi saya lihat pakai iPhone. Ada yang Oppo. Ya. Apa yang terjadi? Anak 9 tahun kolesterolnya
800. Ibunya stres. Ya karena pola makannya yang nggak bener, minum soda, ya makan suka-suka, junk food, fast food, seperti itu. Jadi hati-hati, anak itu nggak usah overweight aja, Bu. Jadi kalau ibu yang, "Aduh anakku pengen anakku montok, Dok, pengen anakku gendut." Yang penting berat badannya normal, titik. Ya, nggak usah nawar-nawar jadi gendut, resikonya juga banyak, apalagi kalau di keluarga ada resiko penyakit jantung dan sebagainya, ya bahaya. Oke, itu tadi adalah grafik-grafik berat badan menurut umur. Nah, terus yang normal bagaimana, Dok? Berat badan yang normal? Tadi, yang normal posisinya di merah-merah atau kalau yang ada ijo kuningnya itu ya di ijo muda sama ijo tua. Grafik berat badan normal artinya grafik berat badannya anak itu sejak lahir sejajar sama kurva normal dan berada di area normal. Jadi ini yang disebut dengan pertumbuhan normal. Jadi tadi kita sudah belajar tentang berat badan, normalnya titiknya di situ. Nah, setelah itu kan kita berpikir, kalau kemarin anakku beratnya 8 kilo, sekarang 8,2 kilo, itu artinya pertumbuhannya normal atau tidak. Ini naiknya ini normal atau tidak, begitu kan? Kalau anakku umur 4 bulan berat 5 kilo, baru sekarang umur 10 bulan itu beratnya 8 kilo, itu pertumbuhannya normal atau tidak? Kita lihatnya apa? Harus grafiknya sesuai dengan kurva normal itu atau tidak. Kayak apa sih, Dok, bayangannya seperti ini. Nah, pada saat kita tahu nih ya, oh ini aja dulu ya. Pada saat kita tahu anak lahir, nah ini saya coret-coret ya, makanya harus seperti ini. Nah, pakai warna biru aja. Ya, seorang anak lahir, ini grafik anak apa ini? Ini grafik anak perempuan. Kok tahu, Dok? Iya, tahu. Anak lahir beratnya 3 kilo. Dia dikatakan tumbuhnya nanti normal kalau minimal tumbuhnya itu seperti ini. Oh, dia 3 kilo di sini pas di garis, berarti dia harus tumbuh seperti ini, ikut ikut sama garisnya. Itu namanya tumbuh normal. Oh, berarti harus pas begitu ya, Dok, ya? Oh, kalau bisa pas. Yang namanya ideal ya pas di sini. Wih, begini. Nah, terus mungkin bertanya, tapi anak saya lahirnya dia di sini, Dok. Di 2,7 kilo di sini aja. Nah, di sini nih, di bawahnya sini. Ini kan pas tidak ada garisnya. Jadi dia harus tumbuhnya seperti apa? Dia harus tumbuhnya sejalan dengan garis atas bawahnya. Teke 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 teke. Jadi kalau ibu punya anak, tahu lahir di titik mana, terus dia tumbuhnya harus sama dengan garisnya begini artinya normal. Nih ya. Bukan sama, sejajar sayang. Sejajar itu, ini ke sana arah, ini ke sana arah, ke sana arah, sama. Kalau tidak sejajar bagaimana? Tidak sejajar misalnya kan begini, contoh lagi ya, contoh misalkan, dokter anak saya lahir gendut, 3,8 kilo. Oh di sini titiknya, ya gendut sekali. Terus pertumbuhannya seperti ini, dilihat, oh sebulan ini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, gitu ya. Jadi begini tumbuhnya, nih. Normal nggak tuh? Nggak normal. Kenapa? Karena dia harusnya di sini. Ya, ini sudah menyeberang nih, menyeberang satu garis pertumbuhan nih, geser ke sana, ya, pindah jalur. Nah, seperti ini yang normal, Bu. Anak lahir di 3 kilo ini contoh ya, maka dia lahirnya begini, teket 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 teket, ini namanya tumbuh normal. Sejajar dengan garisnya. Dan areanya juga area normal, areanya ijo tua, ijo tua, ijo tua, ijo tua, ijo tua tapi juga areanya area normal. Nah, kayak gini ya, ijo tua dan kurvanya naiknya bagus. Ada 5 jenis arah garis pertumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan normal, seperti ini. Garis pertumbuhannya sejajar dengan kurva pertumbuhan standar. Nih loh, kurva yang di sebelah-sebelahnya nih loh, Bu. Searah dia. Yang kedua apa? Tumbuhnya lebih. Di sini seharusnya dia tumbuh, yang di garis putus-putus, tetapi dia tumbuhnya lebih. Wow, naik-naik sampai di grafik atasnya. Ini namanya apa? Ini namanya catch up, ngejar.
Ini tidak masalah karena dia masih di posisi normal, tapi kalau dia mengejarnya, oh berlebihan sampai di atas-atas ini, sampai di area-area kalau dia mengejarnya berlebihan, "Wih, gendut sekali sekarang, Dok," begini. Wah, ini yang bahaya, jangan dibiarkan juga karena tadi obesitas juga berisiko anak-anak kena penyakit apa-apa dini. Dipertahankan berat badannya ideal, ya. Ini naik sedikit ya dari standarnya yang harusnya di bawah sini, ini ya naik, tetapi karena dia masih posisinya di hijau tua, tidak masalah, ya, karena dia catch up, naik artinya. Selanjutnya yang ketiga ini namanya flat of growth, dia nggak naik sama sekali. Jadi tadinya berat badannya 6,5 kilo, sekarang pun tetap 6,5 kilo. Jadi tidak ada kenaikan sama sekali berat badannya. Ini yang nggak normal nih, ini pertumbuhannya namanya flat, yang namanya flat tuh rata, datar, tidak ada kenaikan. Ini yang nggak normal, nih ya, tadinya di sini, 2 bulan kemudian masih di sini, akhirnya apa, ini yang nggak tumbuh. Ini bermasalah, karena anak ini nggak tumbuh, apa penyebabnya ya? Jangan buru-buru dikasih obat nafsu makan, aduh berat badannya nggak naik, oh kasih obat nafsu makan. Cari penyebabnya dulu, periksakan, ya. Jangan salah-salah kasih obat kalau sebelum ketemu anak kena apa. Oke. Terus yang keempat garisnya apa lagi? Yang keempat garisnya loss of growth, turun. Tadinya 7 kilo, sekarang cuma 6,7 kilo. Aduh turun, ini juga masalah. Turun harus tahu penyebabnya. Kenapa turun? Ada sakitkah, tumbuh gigikah, atau ada apa? Tidak mau makan kenapa? Nggak punya duitkah, bapaknya di PHK ya? Banyak penyebabnya ya. Tapi ini harus dicari tahu masalahnya sehingga bisa dikasih solusi. Ini yang bermasalah ya. Tidak menurut dengan garis kurva yang seharusnya. Dia harusnya sejajar begini, dia ke sana arahnya. Dia harusnya begini, dia ke sini ya. Selanjutnya Selanjutnya adalah masalah yang banyak sekali ibu-ibu tidak tahu bahwa ini masalah. Jangankan ibu-ibu, ibu kader pun tidak tahu kalau ini masalah. Oh, jangankan ibu kader, kadang bu bidan, kadang ibu mantri, bapak mantri, orang puskesmas pun tidak tahu kalau ini masalah. Tapi kalau dokter anak akan tahu ini masalah. Jadi di sini ibu-ibu kami ajarkan supaya bisa selevel dengan dokter anak untuk tahu masalah ini. Wih, canggih sekali dokter. Oh ya, masalah apa itu? Masalah yang disebut dengan growth faltering. Wah, kok canggih banget namanya dok, susah diingat. Ya, namanya growth faltering atau sebutannya adalah guncangan pertumbuhan. Ibu kan selalu ingat ya kalau yang bangsa-bangsa berguncang-guncang itu kan gampang inget ya Bu ya. Sorry, guncangan pertumbuhan. Hei, kayak apa itu? Tadi sudah ada itu, tubuh yang menjulang tinggi naik, namanya catch up, ngejar. Ada juga yang normal, ada yang flat, rata, tidak naik, ada yang loss, turun, drop, turun berat badannya. Dan sekarang berguncang, berguncang itu gimana? Naik turun begitu kah? Nah, kita lihat yang disebut guncangan di sini yang seperti apa. Beda dengan guncangan malam Jumat ya Bu ya. Ini hari apa sih? Oh Sabtu ya. Jadi contoh tadi, seorang anak dia di sini 3 kilo dia lahir 3 kilo, kemudian seharusnya dia lahir tumbuh mengikuti kurva seperti ini, tek 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 tek. Namanya normal. Oh, sejajar dengan atasnya, sejajar dengan bawahnya juga. Tapi apa daya anak ini naik sih berat badannya naik, Bu. Tadi kan ada yang turun, ada yang tidak naik, tapi ini naik. Cuma naiknya lihat, kita ganti warnanya. Lihat naiknya, dia naik, ya kan? Naik ini, hijau ini, tapi naiknya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seharusnya dia posisi di sini naiknya, landingnya, kenapa dia cuma di sini? Inilah yang disebut dengan growth faltering atau guncangan pertumbuhan. Hati-hati, biasanya kalau ibu-ibu anaknya berat badannya kayak tadi tuh, wah berat badanku nggak naik, langsung sudah tahu, sudah panik, sudah cari tolong ke sana kemari. Kenapa anakku berat badan nggak naik? Atau berat badannya turun, sudah stres, anakku berat badannya turun. Tapi ini mengelabui. Ibu-ibu akan berpikir bahwa, naik kok berat badan anakku. Tapi lihat dulu naiknya berapa, ya kan? Begitu. Maksudnya ini adalah hal yang sangat mengelabui. Makanya saya taruh satu halaman sendiri di nomor terakhir biar diingat. Guncangan ini biar diingat.
Oh, ternyata anak itu harus naik berat badan, tapi dengan catatan berapa dulu naiknya. Kalau naik berat badan anak itu membuat anak tumbuh sesuai dengan kurvanya, seperti ini, oh naik ke sana. Oh ya, garisnya masih oke lah, garisnya masih oke, garisnya masih oke, garisnya masih oke. Ya, garisnya masih sama sama kurvanya. Nih ya, naik sedikit. Oh ya, iya, masih sejajar lah sama kurvanya ya. Normal. Tapi kalau naik, tetapi ini ya, musuh dalam selimut. Ya bikin gunjangan musuh dalam selimut. Aduh, ya seperti ini. Naik, happy. Bu kader akan bilang, "Oh naik aja kok berat badan anakmu nggak apa-apa, ini normal." Ibu juga tenang, "Oh naik kok berat badannya." Tapi ternyata naiknya tidak sesuai target, ya. Contoh, harusnya dia misalkan dari 7, sorry, dari 6,7 harusnya menjadi 7,3. Dia cuman dari 6,7 harusnya 7,3 dia di sini cuman 6,8. Ya kan jauh. Bisa dipahami ya, ini adalah arah garis pertumbuhan yang patut dicurigai. Dan jangan salah, anak kalau mengalami hal seperti ini dalam 3 bulan berturut-turut, itu resikonya stunting. Jadi ibunya happy-happy aja mengira bahwa berat badan anaknya naik sesuai dengan harapan, padahal ternyata setelah ibu gambar, begitu ibu tahu berat lahir anak, ibu akan bisa menggambar grafik ini, ya. Ternyata pada saat ibu sudah gambar grafiknya di sini kira-kira kan, kok lain arahnya, baru ketahuan. Oke, ini yang patut dicurigai namanya guncangan pertumbuhan, musuh dalam selimut yang suka mengguncang-guncang. Oke, saya mau kasih tahu lagi satu. Mungkin ibu-ibu bertanya, "Dok, lah terus gimana anak saya itu lahirnya kecil, dia lahirnya cukup bulan sesuai dengan tanggal persalinannya, tetapi dia kecil, Dok, karena saya dulu sakit hipertensi pada saat hamil," misalkan. Dia lahir cuma 2 kilo di sini. Terus kalau dia dibilang normal sesuai dengan kurva, kan dia berarti beratnya tumbuhnya beginilah, Dok. Lah ini kan berarti ya sejajar ini sama kurva, pas sama kurva asalnya juga. Tapi kan dia di merah. Apa begini normalnya? Lihat lagi tadi, deskripsinya tumbuh normal adalah berat badan naik sesuai dengan kurva berat badan naik sesuai dengan kurva berat badan normal. Kurva berat badan normal tuh ini loh Bu, yang udah ada patokannya ini, ya. Dan di area yang normal. Jadi kalau ibu punya anak berat badannya kok kecil 2 kilo pada saat umur 0 hari, ya dia harus diupayakan bisa catch up, bisa landing ke area normal di sini. Area normal tadi mana? Nih ya, area normal. Kalau bisa sih seanget-angetnya lah Bu, sampai ke hijau muda, ke hijau tua gitu. Meskipun kalau di hijau muda juga udah bilangnya normal sih, tapi kan alangkah baiknya gitu ya, sampai ke yang anget-angetnya tuh di sini. Harus diupayakan seperti itu. Terus bagaimana Dok kalau anak saya lahir gendut? Itu kan sudah lebay. Anak saya lahir 4,8 kilo di sini. Kalau dia harus tumbuh sesuai dengan arah garis pertumbuhannya, berarti dia tumbuhnya begini. Ini sesuai nih Dok sama arah garis pertumbuhannya. Tapi kalau begitu dia selamanya dia akan obesitas, selamanya dia overweight, berat badannya berlebihan. Kan tadi dibilang resiko. Jadi harus bagaimana? Nah, bayi yang seperti ini pun juga harus diatur supaya dia nanti pertumbuhannya landingnya tetap ke arah normal. Loh enggak apa-apa Kak, tadi katanya ini nggak sesuai nih sama berat badan idealnya, nggak sesuai dengan kurvanya. Katanya ini tadi melandai tadi yang dibilang musuh dalam selimut. Nggak apa-apa Kak seperti ini. Jadi ada yang namanya target. Setidaknya seperti ini bisa tercapai sampai usia 2 tahun. Ini sampai 12 bulan ya Bu ya, ini grafiknya masih pendek nih ya, jadi kayaknya kok ke sana banget. Jadi sebenarnya kalau sampai 2 tahun dia agak lebih panjang gitu ya, seperti itu. Jadi memang semuanya diupayakan ideal. Kan itu ada yang bilang tuh Dok, kalau misalkan masih sebelum 2 tahun kalau gendut nggak apa-apa kan masih 2 tahun ini nggak masalah. Ya, ada keterangan seperti itu. Tapi nanti setelah 2 tahun dia tidak boleh selalu ada di atas sini. Resiko sakitnya terlalu banyak, ya. Tapi kalau ibu bisa memanipulasi misalkan, kalau dia haus, jangan langsung nangis apa-apa tetek, nangis apa-apa tetek. Nah itu tadi harus terjadwal. Susunya nggak kira-kira, nggak boleh, harus terjadwal. Ya, supaya apa? Supaya anak nggak ada risiko obesitas.
Oke, bisa dipahami ya Bu ya. Jadi kalau anak berat badan lahirnya lebay maupun berat lahirnya kurang, semuanya tetap diupayakan menuju ke berat badan ideal sampai dengan usia 2 tahun itu. Nah, ini pertanyaannya tadi tuh nomor satu, kita jawab bersama yuk. Nih ada ibu tadi yang nanya, dok anakku namanya Dana, perempuan, lahir beratnya 3 kilo, sekarang umur 10 bulan beratnya 7,5 kilo. Itu pertumbuhannya normal nggak ya? Ini pertanyaan yang mungkin mewakili pertanyaan Ibu semua. Kita lihat. Nah, kita punya irama, Bu. Cie irama. Iramanya apa? Yang pertama tentukan dulu grafik sesuai jenis kelaminnya. Kita mau pakai grafik apa sih? Oh, ini grafiknya grafik berat badan per umur. Karena dia nanya 10 bulan 7,5 kilo normal enggak? Oh, umur 10 bulan berat badan 7,5. Berarti grafik berat badan sesuai umur. Terus dipilih dulu kelaminnya apa? Oh, perempuan. Oke, berarti nanti pakai yang warna pink. Terus usia 0 hari. Usia 0 harinya kapan? Pas lahir dia. Kan lahirnya, oh ini nggak ada keterangan cukup bulan nih ya, biasanya ada keterangan cukup bulan. Terus berat lahir berapa? Oh ada nih 3 kilo, bilangnya lahir 3 kilo. Berat sekarang berapa? Nih 7,5 kilo. Wah, komanya kepisah gini ya. Terus kita masukkan datanya di kurva, terus nanti kita buat garis ya, titik-titiknya dihubungkan dan kita baca arah garis pertumbuhannya seperti apa. Yuk praktek. Iya, nih masih kosong melompong ini buat kita praktek nih. Sengaja nggak dikasih apa-apa di sini. Kita belajar. Dana lahir beratnya 3 kilo. Sekarang di sini berarti Ibu ya, nih di sini nih 3 kilo. 0 bulan 3 kilo, gitu caranya. Ini umurnya 0 bulan, 3 kilo di sini. Terus sekarang dia umur 10 bulan, beratnya tadi bilangnya berapa? Oh 7,5 kilo. Tarik ke atas 7,5 kilo berapa? Ini 8, ini 7, berarti tengah-tengahnya. Sinilah, oh 7,5 kilo berarti di sini. Berat badannya Dana normal nggak Bu? Posisinya di daerah sini nih, berat badannya normal. Normal berat badan anakmu. Terus ditanya juga apa ini, pertumbuhannya normal nggak dok? Nah, pertumbuhannya berarti kita harus gambar grafik, gambar apa, garis. Nih, berat badannya normal ya, normal. Garisnya digambar, mari kita gambar garisnya. Garisnya berarti dari 3 di area hijau tua ini digambar garis pelan-pelan, teket 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 tek ke situ. Normal nggak? Nah, kita tahu Nurul, sorry, Dana lahir di berat badan 3 kilo. 3 kilo itu di sini. Berarti setidaknya arah garis pertumbuhannya berarti di antara 2 garis ini, 2 garis ini dan ini. Berarti dia seharusnya tumbuhnya begini. Ya, pakai pensil yang lain. Harusnya Dana tumbuhnya begini nih Dok, kan dia 3 kilo, dia di antara 2 garis ini, pas anget tengah-tengahnya, harusnya begini dia tumbuhnya. Tapi kok dia tumbuhnya begitu? Tuh, kacek Bu, kacek gibi, kacek itu selisih. Loh nih, ada selisih. Harusnya kalau kamu anaknya berat 3 kilo, sesuai dengan kurva normalnya dia, arahnya kurva normal dia, anakmu sekarang beratnya tuh 8 kilo. Lah kok sekarang masih 7,5 kilo? Anakmu tuh kurang setengah kilo loh, dari berat badan yang seharusnya. Lah nek berat badannya kurang setengah kilo, otaknya kurang berapa kilo? Ya kan, tadi pertimbangannya berat tidak naik sesuai target, otakmu tidak naik sesuai target. Meskipun berat badan Dana ini normal, tapi Dana punya masalah tadi apa namanya, guncangan. Sudah terguncanglah dia di usia 10 bulan ini. Kenapa kok guncangan? Lah ini dia harusnya arahnya ke sana, ini melengkungnya ke sini. Mau ke arah hijau muda pula, ya kan? Guncangan pertumbuhan. Seperti ini normal atau tidak? Seperti ini tidak normal. Tidak normalnya kenapa? Karena anak ini naiknya tidak sesuai target. Nggak sesuai target. Jadi ini masalahnya. Ya, ibu-ibu paham ya. Jadi sekarang persoalannya bukan cuma anakmu berat umur segini berat berapa, tapi dilihatlah arah garis pertumbuhannya. Ingat, kalau dia terguncang-guncang 3 bulan berturut-turut nanti resikonya stunting. Ya, lama-lama juga kenaikan tinggi badannya nggak sesuai target. Lah wong buat naikin berat badannya aja nggak sesuai target, seperti itu. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Jadi, pertanyaan sederhana itu jawabannya seperti ini caranya. Oke.
Dok, saya pakai buku KIA 2020. Nih, kayak gini grafiknya, nggak ada hijau kuningnya, gimana caranya? Oh, mari kita sorry. Gimana caranya? Caranya gampang, seperti tadi, ya. Si Dana lahir 3 kilo, tapi sekali lagi ini juling, Bu, ya, karena ya ginilah, 3 kilo dia di sini, agak di bawah sini ya. Terus dia sama harusnya naiknya begitu. Oh, kudune ke sana nih dia pokoknya kudune bocah kuwi kudune kene lah gitu. Nah, terus ternyata dia umur 10 bulan beratnya piro tadi 7,5 kilo nek kene di sini. Ternyata sama ya, akan kurang. Ini kalau diteruske lho, ya kan? Seperti itu. Sama prinsipnya. Jadi di mana berat lahir bikin arah garis pertumbuhannya sejajar dengan kurva normal, setelah itu dibandingkan dengan arah garis berat badannya adik sesuai dengan penimbangan. Bisa dipahami ya? Dok, saya pakai Primaku, kayak apa bentuknya? Ini Primaku, Bu. Nek Primaku penak, Bu. Ibu masukin-masukin berat 3 kilo, sampai terus sekarang umur sekarang beratnya 7,5 kilo langsung jadi deh. Nih ya, nih, nih. Nggak ada interpretasinya. Karena memang kalau di Primaku, nanti kita bilang tentang Primaku ya. Ini pun juga harus lihat, oh tadinya di area sini kok sekarang di area kuning, tadinya meh hijau kok sekarang meh kuning. Gitu ya di garisnya ini. Masih normal berat badannya tapi pertumbuhannya tidak normal. Harus menjadi perhatian. Oke, bisa dipahami ya. Terus yang kedua ini pertanyaan kita akan membahas tentang panjang badan atau tinggi badan. Panjang badan atau tinggi badan anak normal itu pakai grafik apa? Pakai grafik panjang badan atau tinggi badan berdasarkan umur. Ini menjawab pertanyaan, anakku umur segini tinggi normalnya berapa ya? Atau anakku umur segini kalau tingginya segini normal apa enggak? Caranya dengan grafik panjang badan. Bagi ibu yang punya buku KIA itu ada 3 jenis grafik panjang badan. Jadi ada kategori usia 0 sampai 6 bulan yang di atas ini tak kasih kuning-kuning malah rasa ya. Terus ada yang 6 bulan sampai 2 tahun, ada yang 2 tahun sampai 5 tahun. Jadi ini adalah grafik yang sama, cuman dibagi-bagi biar nggak ngerembuyuk 0 sampai 5 tahun jadi satu, jadi juling gitu ngelihatnya ya, cilik-cilik. Ini lebih lebar-lebar karena dipisah-pisah 0 sampai 6, 6 sampai dia dipisah-pisah gini, 0 sampai 6, terus 6 sampai 2, terus 2 sampai 5 tahun. Apa patokannya? Ingat lagi rumus merah ke merah, merah-merah bukan merah putih ya. Kalau bendera merah putih, kalau ini rumus merah-merah. Artinya apa? Dari garis merah ke garis merah itulah area yang normal. Jadi di sini area normalnya. Kalau di atasnya merah atas ya tinggi, di bawahnya merah bawah pendek, di bawahnya hitam yang bawah ini sangat pendek. Kuntet. Kalau pakai grafik yang 2020 gimana dok? Sama. Ya, ini ya, tetap grafiknya kayak gini, apa ini, panjang badan berdasarkan umur anak laki-laki. Normalnya di mana? Merah ke merah, patokannya adalah merah-merah, bukan merah putih. Di atasnya merah tinggi, di bawahnya merah pendek, di bawahnya hitam sangat pendek. Sama. Primaku apa kabar dok? Sama. Primaku garisnya kok banyak banget, apapun garisnya lihatlah merah ke merah. Oh, di sini merah ke merah ini normal. Sorry ya, ini kok masih berantakan ya? Oke, bisa dipahami ya? Normalnya adalah begitu. Nah, terus kita jawab pertanyaan. Kalau tumbuh panjang atau tinggi normal itu yang seperti apa? Sama. Panjang badan atau tinggi badan anaknya itu bertambah sejajar dengan kurva normal ya. Seperti apa? Kita akan lihat bersama. Nah, jadi yang dikatakan normal adalah kalau misalkan anak ini lahir, Dok, di titik di sini, hijau. Berarti dia tumbuhnya harus sama kayak hijau, ini namanya normal. Nanti kalau dia hijau di sini, tapi pada saat sorry, ini kok panjang badan menurut umur ya? Oh, berarti ini keliru Bu, Bos Ibu. Ya. Nah, ini aja. Misalkan anak ini lahir, dia bayi lahir berat panjang badannya 50 cm. Oh, 50 cm ini pas di hijau, berarti dia nanti harus manut begini tumbuhnya. Terus
Berarti nek umur setahun berapa nanti? Umur setahun ya berarti di sini. Oh, 75. Umur 2 tahun berapa? Umur 2 berarti di sini. Oh, 85. Piro? 87. 75, 87. Ini lahirnya beratnya panjangnya 50. Terus kok anak ini diukur di usia contoh misalkan 1 tahun 6 bulan. Loh 1 tahun 6 bulan kok dia berat badannya cuma 76 di sini. Jadi dia begini. Artinya apa? Yo berarti kenaikan tinggi badannya kurang dari normal. Ya, bisa dipahami ya. Prinsipnya sama kayak yang tadi. Harus sesuai dengan kurva normal. Dimanapun dia berada, Ibu bisa menggambar kurvanya. Terus kita jawab pertanyaan nomor 2. Kasino, anak laki-laki sekarang umur 2 tahun, tingginya cuma 80 cm. Dok, itu pendek enggak? Itu stunting enggak? Jawabannya kita jawab bersama. Kasino, umurnya 2 tahun, berat badannya 80 panjang badannya 80 cm. Ini adalah umur 2 tahun, naik ke atas 80 cm itu di sini. Loh, di sini ternyata. Titiknya di sini nih, Bu. Oh ya, titiknya di sini. Ini area mana? Area di bawah merah. Tadi patokannya apa? Kalau antara merah sampai merah itu normal, di bawah merah berarti pendek. Berarti Kasino ini pendek. Oh, Bu, anakmu pendek. Berat badannya kok mau 80. Lah normalnya berapa? Lah ya kudunya paling enggak di sini nih, atasnya merah sini loh, paling enggak dia 83. Tuh, ini masuk normal lah, 80 saja ya dia masuk pendek. Wah, terus worry, ibunya Kasino sedih. Terus nanya, ya, di Primaku gimana? Di Primaku ya sama, ya. Sorry. Nah, tetap ya tadi caranya. Grafik, umur dicatat pas lahir, berapa, dan panjang badan sekarang berapa. Terus dibikin grafik. Nah, ini tadi Kasino. Kasino dan Indro. Agak jamblet ya, sorry ya tadi agak nggak fokus. Ini dia 2 tahun dan dia 80 cm cuman di sini. Pendek Kasino, Bu. Tuh pendek toh, stunting nggak? Pertanyaan Ibu Kasino kan. Duh anakku kok pendek. Pendeknya ini stunting apa enggak ya? Nah pertanyaannya, pendeknya ini stunting nggak ya? Kita lihat. Stunting itu apa? Stunting itu adalah kondisi perawakan pendek yang disebabkan karena kekurangan gizi lama atau kronis, atau infeksi atau penyakit kronis. Biasanya juga ada keterlambatan perkembangan. Nah, terus dilihat, tadi kita cuma tahu Kasino 2 tahun 80 cm. Nggak tahu nih ada riwayat gizi kronis atau tidak. Jadi apa intinya? Stunting tidak bisa ditentukan dengan satu kali pengukuran saja. Jadi nek ibu takon anakku 2 tahun, panjangnya 80 cm, stunting atau enggak, kita enggak bisa jawab. Harus ada data panjang badan atau tinggi badan sebelumnya atau data pada saat dia lahir. Oh, setelah ditanyakan, "Bu, tahu nggak dulu lahir berapa panjangnya atau pas umur berapa sebelum ini dia panjangnya berapa?" Kita biar tahu nih, mau lihat adik ini stunting atau enggak, memang tambahnya kurang atau enggak. Ternyata didapatkan data Kasino lahir dengan panjang 52 cm dan pada saat 1 tahun pernah diukur panjangnya 73 cm. Sekarang 2 tahun 80 cm. Coba kita lihat bikin titik-titiknya ya. Kasino lahir 52 cm di sini. Wah, posisinya di atasnya hijau. Terus umur 1 tahun diukur dia 73 cm. Wah, 73 cm di sini. Wah, dia masih normal nih, lihat. Ya kan? Masih di antara merah dan merah. Tuh. Tapi pada saat 2 tahun dia 80 cm di sini. Artinya apa loh, Kasino? Kamu itu lahirnya di posisi normal, bahkan di atasnya garis hijau. Pas umur setahun, meskipun kamu sudah di bawahnya garis hijau, tapi kamu ya masih normal. Nah sekarang kamu umur 2 tahun kok jadi pendek. Berarti apa? Kenaikan panjang badannya Kasino setiap bulan itu sedikit. Harusnya gimana sih? Lah harusnya Kasino yang dia itu panjang lahirnya 52 ke sini dong harusnya. Wow, harusnya ke sini kok malah di sini. Jauh selisihnya. Harusnya berapa? Wah, paling enggak lah 90 cm kamu Le, lah kok sekarang cuma 80 cm.
selisihnya 10 senti. Stunting nggak seperti ini, yang seperti ini sangat mungkin stunting. Kenapa? Karena dia dari berat atau panjang normal kok prestasinya nggak bagus, berakhir dengan pendek padahal terlahir dengan normal, ya. Jadi nggak bagus kenaikan panjang badan atau tinggi badannya. Terus gimana, Dok? Contoh, misalkan nih ya, ini contoh nih ya, kita hapus dulu tentang kasino. Mungkin ibu-ibu di sini nanyain, "Loh, Dok, Dok, anak saya itu lahirnya itu cuman 44 senti loh di bawah sini, pendek." Karena mungkin dulu kecil, anaknya kecil. Lah sekarang ini kan di bawah sini ya, di bawah garis hitam, jadi sangat pendek. Lah sekarang tuh umur 3 tahun, dia itu di sini. Dia pendek juga, tapi dia di atasnya garis hitam. Lah kayak gini nih stunting po enggak, Dok? Nah, gini kan lihat. Dia tadinya di bawah garis hitam, sekarang naik di atas garis hitam, tapi masih pendek. Stunting enggak nih? Ada yang bisa jawab? Hehe. Ya, seperti ini, Bu pendek memang yo, ya pendek ya Bu yo, diperiksakan. Nanti dokter akan lihat. Oh ya Bu pendek, wah dulu malah lebih pendek lagi, sangat pendek lahirnya. Nanti akan dilihat ibu bapaknya tinggi badannya berapa, nanti dihitung, namanya hitung tinggi potensi genetik. Nah seperti itu bisa. Ya, hati-hati kalau anak ini tadi target penambahan panjang badan atau tinggi badan nggak sesuai sama kurva normalnya. Anak ini sih kalau dilihat, oh dia udah catch up nih Bu, dia udah ngejar nih, oh tadinya di bawah garis hitam kok sekarang udah di atasnya kok, meskipun masih pendek. Tapi apakah stunting? Harus diperiksakan lebih lanjut. Tapi biasanya pola yang seperti ini malah nggak stunting, padahal podo-podo pendek, ya. Kalau kita mau lihat, contoh ya, kita mau lihat nih, misalkan ya, ada dua anak, yang satu si biru. Si biru ini dia dari 50 senti di umur 2 tahun jadi 80 senti. Begini dia, ngek. Terus begini dia, ngek. Sampai umur 4 tahun dia akhirnya di sini. Nah, terus ada lagi si ungu. Si ungu ini lahirnya 44 senti, oh pendek di sini. Masuk di pendek. Sama nih, umur 2 tahun sama-sama di sini 80 senti. Tapi begini, nasibnya lebih baik yang mana? Nasibnya lebih baik yang mana? Dokter lebih suka yang mana? Lebih suka yang ungu. Kenapa? Dia loh startnya aja ngoyo di bawah, pendek banget. Tapi dengan gizi dan sebagainya, akhirnya dia jadi normal. Meskipun normalnya masih mepet merah nih, dia normal. Sedangkan ini, tadinya lahirnya anak sultan, beratnya panjangnya 50 senti, tapi dengan perjalanan kurang gizi, terus nggak digatekke sama mamanya, akhirnya berakhir dengan sangat pendek. Ini yang stunting yang mana? Yang stunting yang ini. Si biru yang stunting, padahal lahirnya normal. Itu tentang berat badan. Oke, bisa dipahami ya Bu ya? Semoga bisa dipahami. Terus, "Dok, saya pakai Primaku, gimana?" Sama prinsipnya. Jadi, dimanapun dia startnya, dia harus berakhir di mana. Kalau di Primaku malah udah ada judulnya, udah ada dibacain sama mesinnya, sama aplikasinya, Bu. Oh, anaknya pendek. Udah ada tulisannya nih, pendek. Nah, tinggal stunting atau enggak tadi dilihat startnya dia di posisi mana, sekarang dia di posisi apa, areanya mana. Ya, kalau area turun sangat mungkin itu stunting, bahaya. Nah, terus kalau orang tuanya pendek, bapaknya pendek, anaknya nanti gimana? Nah, ibu kalau mau kepo lihat nih, "Dok, saya pendek, suamiku ya pendek, gek pendek-pendek, nanti anakku gedenya itu tingginya berapa?" Ada rumusnya. Ibu kalau mau kepo lihat di kebetulan saya punya channel YouTube ya, promo-promo sidik nggak apa-apa ya, Bu, ya. Ada channel YouTube namanya Anak, ini Tanya Dokter Anak, Ibu bisa subscribe, nanti ada salah satu videonya, bukan video yang pertama ya, salah satu videonya itu ada ini, "Yuk hitung berapa ya tinggi badan anakku saat dia dewasa nanti." Caranya gampang, ada rumusnya, tinggal diikuti, masuk-masukkan. Yang penting harus tahu tinggi badan orang tuanya, tinggi badan ibunya dan tinggi badan bapaknya. Disitulah nanti ketahuan potensi tinggi badan anak pada saat dewasa kira-kira di kisaran berapa. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah untuk mengetahui tadi grafik tentang gizi, status gizi. Tadi udah berat badan, panjang badan, yang ketiga adalah gizi, yang keempat nanti lingkar kepala. Untuk gizi, "Dok, anakku ini gizinya baik atau normal atau gizi buruk sih?" Nah, itu pakai grafik ini. Ini pakai grafik berat badan berdasarkan tinggi badan atau panjang badan.
Nah, ini kalau Ibu punya pakai buku KIA 2016 seperti ini. Ya, ini adalah berat badan menurut tinggi badan. Ini kuning-kuningnya itu kan kelihatan ya? Semoga kelihatan. Wah, rumit ya, Dok. Kurvanya sempit, bikin mumet. Ya, tapi gimana bacanya? Wis pokoknya patokannya seperti tadi. Ketentuannya adalah dari merah ke merah adalah normal. Wis dari atasnya itu gemuk, atasnya lagi obesitas, kalau di bawah merah itu gizi kurang, di bawahnya hitam ini gizi buruk. Nah, ini patokannya ya. Mau pakai yang 2020? Boleh, 2020 ini full ya, lebih panjang grafiknya karena memang 2020 ini memuat lebih panjang usia. Tetap ketentuannya adalah dari merah ke merah ini normal, di atasnya lebih, di atasnya overweight, obesitas, di bawah sini gizi kurang, di bawah sini gizi buruk. Jadi grafik inilah yang akan bilang anakmu gizi buruk atau gizi kurang atau gizi lebih, obesitas ataukah normal. Oke. Dok, saya pakai Primaku, Dok, kok malah kalau anaknya sudah lebih dari 5 tahun, nanti ada grafik seperti ini, Bu. Grafik IMT namanya, indeks massa tubuh ya. Ini cowok, ini cewek. Ini sama yang 2016, 2020 sama semua. Nah, terus kalau Primaku gimana? Primaku malah enak, Bu. Ini ya, tetap patokannya merah ke merah. Tapi Primaku enak nih, sudah ada nih. Dimanapun Ibu pasang titik, dia sudah bisa baca. Oh, anaknya gizi baik, wis beres urusan. Ya, Primaku enak. Nah, yang normal gimana, Dok? Prinsipnya adalah sama. Status gizi yang normal adalah status gizi yang dia berat badan berdasarkan panjang badannya sejak lahir itu menurut dengan kurva normal. Jadi Ibu harus kenalan sama kurva-kurva ini. Terus kita jawab coba pertanyaannya biar nggak abstrak banget. Nih, tadi pertanyaan ketiga. Ada Indro, umur 3 tahun, beratnya 11 kilo, tingginya 85 cm. Anaknya ini kurang gizi apa enggak ya? Kita sama, tetap tentukan grafik sesuai jenis kelamin, pakai opo, pakai yang biru karena dia laki-laki. Udah tahu, oh ada usia 0 harinya, nanti di situ ada berat badan, panjang badan lahir berapa. Oh, udah dikasih bocoran bapaknya nih, berat lahirnya 3 kilo, panjang badannya 48 cm. Berat badan, panjang badan sekarang berapa, tinggi badan sekarang berapa. Ini udah ada nih, infonya ada. Tinggal masukin datanya di kurva. Mari kita masukkan. Caranya gimana? Kita tetap masukkan. Pada saat lahir berapa tadi? 3 kilo 48 cm. Ya ampun Bu, juling ya. Kira-kira di sini ya, 3 kilo 48 cm. Ini 45 cm, ini 50 cm, berarti 48 cm di sini dan 3 kilo. Wah, di sini. Hijau lah. Ada di sini. Hijau ya. Jadi dia di posisi hijau. Oh, di sini nih. Pas lahir. Loh kok nggak di nol sini, Dok? Loh, ini tuh panjang badan, Bu. Ini tuh bukan umur. Ini adalah panjang badan ya, bukan umur. Jangan terlalu terkecoh yang mesti kalau lahir dimepet mepet sini, mepet sini, mepet pinggir. Ya ndak, ini kan panjang badan, tinggal panjang badan lahirnya berapa? Oh, 48 di sini. Terus sekarang berapa? Pada saat sekarang sudah panjangnya 85 cm, beratnya 11 kilo. Berarti dia di sini. Wah, normal ketoke iki padha kok ning ijo gitu kan. Nah, seperti itu ya. Pada prinsipnya adalah tentukan titik awal, tentukan titik saat ini, dan buat garisnya, bandingkan dengan arah kelengkungan kurva normalnya. Kalau pakai Primaku enak, udah masuk, tinggal masukin datanya, sudah titiknya keluar sendiri dan sudah ada hasilnya. Gizi baik, ngeten ya, untuk Primaku. Selanjutnya lingkar kepala. Lingkar kepala, kalau Ibu pakai buku KIA 2016, itu seperti ini, mereka pakai lingkar kepala Real House, tapi kita nggak pakai lagi yang ini ya. Jadi pakainya yang versi 2020 adalah pakai yang punya WHO. Jadi ini sama dengan yang punya Primaku. Patokannya tetap sama, dari merah ke merah adalah normal. Mau ada kuning atau nggak ada kuning, nggak usah diperhatiin, merah ke merah adalah normal. Ada kuning berarti adalah batas untuk normal berisiko ya, normal berisiko rendah atau normal berisiko tinggi. Normal ya. Kalau di atasnya merah ini adalah makrosefal, lingkar kepalanya besar, gegek hidrosefalus ya. Kalau di bawahnya merah berarti mikrosefal. Kok kecil, otaknya apa enggak tumbuh apa? Ya, patokannya tetap merah ke merah. Primaku pun begitu. Di sini antara merah ke merah adalah normal. Di atasnya makro, di bawahnya mikro. Ya, makro besar, mikro kecil.
Kita jawab pertanyaan nomor 4. Dok, ini aku nggak pernah ngukur lingkar kepala anakku nih. Sekarang umur 1 tahun, lingkar kepalanya 50 cm, normal nggak? Tetap apa yang harus kita lakukan, diikuti iramanya. Oh, pakai grafik lingkar kepala sesuai jenis kelamin, yang perempuan pilih yang pink. Nanti umur 10-nya, aduh ketahuan nggak ya? Oh ada nih lingkar kepala pas lahir, ada infonya nih. 34 cm. Lingkar kepala sekarang ada datanya nggak? Ada nih 50 cm. Ya udah yuk masukin ke Kuva. Ayo. Nah, udah ada masuknya. Di sini dia lahir, di sini sekarang. Loh, Bu, lah kok kayak gini pertumbuhan lingkar kepalanya kok jangan-jangan ada apa-apa otaknya, diperiksakan, ya. Apapun kondisinya kalau lingkar kepalanya itu di atas normal atau di bawah normal, silahkan diperiksakan. Itu bukan sesuatu yang Ibu bisa main tebak-tebakan. Ah, paling enggak apa-apa. Ah, paling ini juga nggak apa-apa, dulu bapaknya juga gini. Ya kalau nggak apa-apa, kalau nggak, apapun yang terjadi di atas normal, di bawah normal adalah diperiksakan. Si Sinta ini loh kok makrosefal, tinggi sekali, di atasnya merah, ya, di atasnya merah atas. Di sini, "Dah Bu, periksain kenapa nih otaknya, kepalanya kok gede, apa ada apa-apa?" Seperti itu, oke? Dok, aku pakai Primaku. Loh, malah penak banget. Primaku tinggal masukin angkanya, keluar sendiri titiknya, gambar sendiri garisnya, dan keluar interpretasinya. Besar, makrosefal. Bener ya? Sama. Mau pakai yang grafik atau pakai Primaku, sama. Tinggal enaknya Primaku tuh otomatis. Nggak usah mikir. Nah, akhirnya dari semua grafik itu Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. 1, 2, 3, 4 terjawab semua ya, dari grafik-grafik yang tadi. Jadi nanti kalau yang nanya nggak boleh yang mirip kayak gini pertanyaannya, berarti ra nggak teke lho, piye. Ya, lanjut. Nah, ini ada warning khusus hati-hati untuk pengguna Primaku, harus selalu ingat bahwa Ibu harus tetap lihat grafiknya dan jangan hanya melihat kesimpulannya saja. Kenapa? Ini saya bikin trial ya, saya bikin contoh. Ada anak Maruna, dia sekarang umurnya 2 tahun, terus dia lahir tingginya 52 cm, beratnya 4 kilo, lingkar kepalanya 36. Umur 2 tahun dia sekarang tingginya 80 cm, beratnya 8,5 kilo, lingkar kepalanya 47. Kesimpulannya, nih kesimpulannya tuh yang ini ya Bu ya. Kesimpulannya dia itu normal. Lihat, ini kesimpulannya. Tinggi badan normal, gizi baik, lingkar kepala normal. Kesimpulannya. Padahal dan ini jangan diambil mentah-mentah ya kesimpulannya ya, harus lihat grafiknya. Grafiknya ternyata apa? Lihat, grafik berat badan. Grafik berat badannya gimana? Ya Allah Dok, ternyata pas dilihat grafiknya, loh 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 kok ke sini? Nama apa tadi namanya? Ini ternyata dari umur segini sampai segini enggak pernah naik berat badannya, tapi tulisannya tetap gizi baik. Jadi untuk pengguna Primaku tetap kepolah sama grafiknya. Belum cuma berat badannya aja, kita lihat selanjutnya, loh loh loh, kok panjang badannya ke sini kok bilangnya di sini tetap tinggi badan normal nih tulisannya ya, interpretasi tinggi badan normal. Padahal kan begini. Ya, inilah kelemahannya Primaku, dia nggak bisa baca arah garis pertumbuhan. Jadi dia cuma baca titik akhirnya ini di posisi apa. Posisinya normal, dia bilang normal, padahal oh ternyata ada kenaikan panjang badan yang tidak sesuai target, yang tidak sesuai kurva normal. Nah, terus ini juga, lah ini kan status gizinya kan, kurva gizinya kan dia melandai, tapi karena masih posisinya di normal, bilangnya dia masih gizi baik. Jadi semua untuk pengguna Primaku harus selalu melihat grafiknya, bukan hanya melihat kesimpulannya yang tadi, ya. Tetap lihat grafik. Ya. Oke, tadi tentang pertumbuhan dan sekarang tentang perkembangan. Yang perkembangan ini lebih singkat ya.